Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari anggota kolom seperti jawab sarang Dewan Bahsul Masail Tretan Abrori Soleh. Fadhal masykurah ma'jurah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana jika ada orang mau naik haji, uang yang dia pakai daftar ONH dari hasil riba. Lalu setelah 10 tahun dia store, orang tersebut insyaf bertaubat. Apakah orang tersebut menggagalkan haji yang ia store 10 tahun yang lalu, artinya dicabut uangnya, atau ada solusi lain? Padahal kalau mendaftar baru lagi, dia harus menunggu 30 tahun lagi. Jadi benar orang yang daftar 25 juta dari hasil riba, setelah beberapa tahun dia kemudian bertaubat. Bagaimana hukumnya? Semua yang kita miliki dari cara atau selain dengan cara tamlik atau tamalluk syar'i, hukumnya bukan milik kita. Apa saja kita membeli, mendapat wakaf dan sebagainya, itu adalah cara bukan milik kita menjadi milik kita. Bagaimana jika mengandung riba? Maka jika kita memiliki harta-harta yang haram dalam tanda kutip, cara mendapatkannya tidak syar'i, maka cara bertaubatnya itu harus dikembalikan. Artinya menggula meleh kalau bicara riba, akan jual belinya tidak sah, haram dan tidak sah, maka harus dikembalikan. Ziyadahnya itu dikembalikan. Kalau dapat kita ketahui, artinya kalau kita tahu siapa pemiliknya, maka kita kembalikan. Kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya, misalnya sampean ke Masjid Jami Mekasen, kemudian mangkata nyekermin molena auba nekermin, patinda pakar roman atau kan repot nih kayak pembeli ke Masjid Jami, lah tak temu orang akan sini kan. Maka caranya adalah membeli atau bersedekah lima solihil muslimin dengan senilai harta yang kita ambil itu. Artinya sandal pekundin sampean, misalnya kira-kira 100.000, belilah 2 semen sak untuk kepentingan masolihil muslimin, untuk pembangunan masjid, pembangunan jembatan dan sebagainya. Karena di kita itu tidak ada baitul mal al-muntazim, tidak ada kas negara yang syar'i. Artinya kalau dalam pemerintahan yang syar'i ada bagian pengembalian barang riba itu. Jadi saya nggak boleh tadi kelebur buka bank khusus pengembalian barang haram, itu ada. Karena tidak ada, maka langsung kita tasarrufkan untuk kemaslahatan muslimin atau orang Islam. Ini salah satu petunjuk dari Imam Ghazali yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Jadi dalam kasus tadi hajinya jangan dicabut, tetapi diperkirakan saat itu barang haramnya berapa. Kalau kira-kira 10 juta, ya infakkan 10 juta lima solihil muslimin. Masolihil muslimin itu tidak harus masjid ya, jembatan dan sebagainya, madrasah. Kalau 30 jutanya semua haram, atau misalnya bahkan rumahnya juga didapatkan waliyadzubillah dari cara-cara yang tidak syar'i, jual napas umpamanya haram, maka ya jual dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Ya Allah, dan seterusnya paling rezeki halal. Bagaimana hukum sholat seorang ibu yang saat melaksanakan sholat lalu ada anak yang datang duduk di pangkuannya saat tahiyat akhir misalnya,
dan di dalam celana anak tersebut terdapat kotoran BAB, namun hal tersebut diketahui setelah sholat selesai sampai agak lama dari sholat tersebut. Jelas syarat sholat semua kita tahu bahwa kita harus suci fil badan wal makan dan wal malbus. Malbus termasuk di dalamnya adalah mahmul. Anak yang duduk, gue pernah kayaknya di MR menjelaskan ketika kita sholat anak yang ada najis di pampersnya kemudian menyentuh kita dengan gesekan seperti ini tidak batal sholat kita karena ini bukan hamlu, bukan membeban, nyeting melolong ini kata tak betal. Tapi montoju dan buru ki betal. Kemudian sama dengan orang yang istinja, mustajmir atau istinja dengan batu misalnya, dia makfu untuk dirinya sholat sah, tapi ada orang lain yang sholat kemudian dia pegang tangannya, maka yang dia pegang tangannya batal sholatnya. Karena mustajmir itu makfuun fi nafsihi la fi ghairih. Dia hanya makfu untuk dirinya, tidak makfu untuk orang lain. Kalau kejadiannya setelah sholat bagaimana? Tetap harus sholat lagi, bukan qadha ya. Sholat lagi. Mengapa? Karena di dalam sholat itu ada syarat yang namanya al-ibrah fil ibadah. Nika berqaidah sebaca ma fi nafsil amri wa ma fi dhannil mukallaf. Ma fi dhannil mukallaf wa ma fi nafsil amr. Jadi ya kalau batal maka batal. Beda lagi kalau misalnya makmum. Artinya makmum setelah salam imamnya kemudian memberitahu tang sarong bulo betal kok. Makmum betal lawanten. Itu lihat-lihat. Kalau kesalahan imam itu hal-hal yang sulit diketahui oleh makmum, misalnya imam bilang, mohon maaf para jamaah, sholat saya batal karena ternyata sarung saya najis. Maka makmum itu tetap sah. Tidak mungkin makmum itu punya alat detektor sarung suci apa najis. Tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya imamnya itu batal karena sarungnya bolong, karena rokok di depan misalnya, maka makmum yang diberitahu harus sholat lagi. Mengapa? Li'adamil bahsi, alasannya salah dia cari imam sehingga oke. Imam tak perhatiaki dia imamnya sempurna apa enggak, salah dia. Karena dia tidak cari tahu imamnya betul enggak auratnya, maka itu makmum batal. Tapi untuk kesalahan yang memang tidak bisa terdeteksi seperti najisnya sarung, maka makmum itu tidak perlu mengulangi sholatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini saya buka di akun Facebooknya Majelis Rasulullah. Saya mau tanya tentang malaikat, tugas masing-masing malaikat Israel pencabut nyawa dilakukan sampai kiamat. Terus malaikat Jibril sudah nggak ada nabi, sekarang nganggur apa enggak? Dan ini kan pertanyaan real tentang akun Facebooknya Majelis Rasulullah. Maka ini betul. Jadi malaikat itu satu-satunya malaikat yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menentang dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah malaikat Jibril bagaimana? Lah malaikat Jibril itu salah satu tugasnya memang menyampaikan wahyu. Tapi banyak tugas-tugas yang lain. Karena seperti manusia, malaikat itu juga ada struktur kepemimpinan. Dan ru'asaul malaikah di dalam kitab Tuhfatul Murid itu ada 4, Jibril, Mikail, Asrafil, Azrail, itu memang presidennya malaikat. Di bawah itu ada Hamalatul Arsy dan seterusnya. Artinya Jibril itu enggak hanya menerima wahyu. Contohnya hadis tentang mahabbah. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ketika Allah mencintai, maka Allah memanggil Jibril. Jibril, kemarilah. Ini Fulan bin Fulan, jamaah Majelis Rasulullah. Aku cinta dia, maka cintailah dia. Akhirnya Jibril mencintai dia. Kemudian Jibril memanggil gubernur-gubernur,
malaikat, wahai gubernur-gubernur malaikat, aku kabarkan kepada kalian bahwa Allah mencintai fulan bin fulan, jamaah majelis Rasulullah. Maka aku juga mencintai, maka cintailah dia. Akhirnya gubernur-gubernurnya itu juga mencintai dia, sampai Kordes, Korcam mencintai semua. Jadilah dia jamaah majelis Rasulullah yang populer dan viral di langit. Meskipun mungkin di dunia kipakun kayak tapi dia populer di langit. Dan itu atas peran presiden of malaikat, angel, presiden malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka tidak ada malaikat yang nganggur dan tetap taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.